Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Dan jadi saya mau cerita di sini perjuangan kami untuk mencari jalan solusi gitu ya untuk di tahun kemarin obat itu pernah yang namanya kanker prostat. Jadi bolehkah diceritain obat kanker prostat itu awalnya mulai kayak gimana? Keluhannya saya setiap malam bisa kencing sekitar 10 kali sampai 8-10 kali. Saya itu merasa terganggu sehingga saya kurus, badan saya turun sampai 11 kilo dari 70 sampai 59. Dari situ saya ke rumah sakit Advent, berobat ke dokter prostat. Dokter prostat bilang coba di US ini apa, bukan itunya, PSA-nya berapa. Saya cek PSA-nya 42. Dokter itu kaget, terlalu tinggi. Biasanya kan paling 3, lebih ya, saya sampai 42. Saya berobat, dikasih obat, kurang lebih ada 2 bulan saya minum obat, tapi tetap kencing saya masih banyak dan nggak ada perubahan. Terus di PSA-nya suruh dicek lagi, malah naik jadi 100. Saya kaget dari situ, dok ini kenapa PSA saya terus sampai naik gini? Nah, terus kata dokter saya, udah ya di biopsi ya, mau nggak? Oke, saya di biopsi ke Hasan Sadikin. Hasil biopsinya sangat mengagetkan saya. Saya divonis telah kanker prostat. Cuma stadiumnya berapa dia nggak bilang dokternya. Cuma saya setelah mendengar kanker saya nangis. Terus anak saya bilang, "Papa jangan sedih. Saya tahu bukan cancer, kita mencari solusi ke dokter lain kok." Nah, terus ada teman saya, dia juga prostat sampai 127 PSA-nya. Dia berobat ke Penang. Terus dia bilang, "Ayam, saya juga PSA-nya 127 ke Penang, gak usah dioperasi, coba aja." Bapak pergi ke Penang, saya kasih alamat dokternya itu, dokter yang Menlong namanya, di Penang, di hospital Johnston. Saya pergi sama istri saya sama anak saya pergi ke sana, hasil biopsinya kasih lihat bahwa betul bapak emang udah kena cancer. Cuman cancernya berapa ganas saya tidak tahu. Bapak mesti di MRI di sini. Kata anak saya udahnya di MRI supaya ketahuan cancernya letaknya di mana. Ya udah di MRI, hasilnya langsung paling juga sejam setengah udah keluar MRI-nya. Waduh, bapak ini cancernya udah menyebar ke tulang belakang. Bapak mesti dioperasi. Waduh, saya nggak mau dioperasi dok. Di kemo nggak mau, dan saya di kemo juga nggak mau. Soalnya saya di kemo itu pasti kulit rusak, rambut botak ya, jadi saya tidak tahu. Karena saya ke depan, karena saya udah mau 71. Kalau Tuhan hanya memberi umur, nggak memberi bonus, saya juga udah siap, kata saya. Terus anak saya jangan bilang itu udah ada dioperasi, tapi dioperasinya dokter menjelaskan 8 jam operasinya, mula-mula tulang rusuk saya diambil untuk menambah tulang belakang saya itu. Terus kata saya, kayaknya saya nggak akan kuat dok sampai 8 jam ini. Saya nggak mau, ya pokoknya saya mau pulang ke Indonesia.
Setelah itu saya kembali ke dokter prostat, bilang, "Dok, saya nggak mau dioperasi, nggak mau kemo, ada alternatif lain nggak?" Dokter yang penuh bilang ada satu suntikan, tapi saya nggak jamin Bapak pasti sembuh. Nanti gimana ya? Bapak mau disuntik? Ya, daripada di kemo, dioperasi saya oke lah, disuntik saja. Cuman agak mahal suntikannya, hampir 8 juta. Tapi untuk jangka waktu 3 bulan nanti Bapak kembali diperiksa lagi. Oke, udah disuntik, saya pulang dari Penang. Nah, anak saya ngasih suplemen AFC. Saya juga dikasih, makanya sehari 2, itu pagi 2, sore 2. Anak saya bilang ini teh bagus mah untuk cancer, mudah-mudahan terbantu. Nggak tahu seminggu kemudian paginya saya kan nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Pagi itu udah seminggu AFC ini, nggak tahu saya bisa diranjang, bisa turun sendiri. Istri saya juga sampai kaget. Kamu turun dibantu kan? Enggak, saya bisa turun sendiri. Waduh, saya juga di sana puji Tuhan, kata saya, mungkin ini jalan dari Tuhan memberi anak saya, memberikan saya suplemen ini, mungkin saya bisa disembuhkan. Setelah itu saya 3 bulan kembali lagi ke Penang, dicek lagi semua, nggak tahunya hasilnya baik semua. Prostat saya udah normal, udah kempes, dan kanker tulang belakang saya juga udah agak menumbuh, si bolongnya udah ada kayak ramang lancang gitu, akan bertumbuh, akan ditutup lagi. Waduh, saya puji Tuhan, PSA saya dicek 0,6. Dan saya juga itunya AFC yang saya minum, saya bilang ke dokternya, "Dok, saya minum ini, waduh ini emang bagus, kayaknya suntikan dari saya sama AFC ini cocok, jadi Anda disembuhkan." Nah, itulah saya percaya sampai hari ini saya udah habis 14 paket. Daripada saya mesti dioperasi, waktu itu operasi kurang lebih sekitar 600 juta. Daripada keluarin 600 juta, ya saya sekarang paling juga sekitar udah hampir sampai 50 jutaan, tapi saya sembuh, bisa jalan lagi, bisa nyetir lagi, bisa naik motor lagi. Puji Tuhan, saya disembuhkan melalui dokter suplemen AFC. Sekian, terima kasih. Ada lanjutannya teman-teman. Jadi ada lanjutannya itu kan di tahun 2023 ya, 2023 di bulan 11 ya, bulan November. Nah, udah oke semuanya. Di tahun 2024 kena lagi teman-teman, kena ujian lagi, yakni herpes ya. Jadi di tanggal 26 Mei di pertengahan Mei lah, mama tuh bilang, "Tanya mama kena herpes." Waduh, kenapa lagi gitu. Ya mungkin yang namanya virus kan kita nggak bisa tahan ya, ada di jalan, ada di mana kita nggak bisa tahan. Mungkin mamanya juga kan pada saat sudah beraktivitas normal dan sudah pergi-pergi, ada kemana, ada pertemuan, ada apa juga tetap masih dijalani. Mungkin di jalan itu ada virus gitu ya, kita kan nggak bisa cegah. Nah, di tanggal 26 Mei Papa kena herpes ya. Nah, pada saat itu saya bilang ke Papa, utsunya ditambahin, jadi supaya 1, utsunya 2. Nah, di 26 Mei, 29 Mei parah banget teman-teman. Saya juga sampai sekarang belum ngeliat, saya nggak berani datang ke rumah karena Mama melarang. Jadi jangan datang, katanya kamu melarang herpes, jadi cuma dipoto aja. Jadi Papa tuh di isoman sendiri gitu di kamar ya, nggak ditemenin. Jadi pada saat tanggal 29 Mei kondisinya gini, tapi di 8 Juni udah mulai kering, cepat keringnya.
15 Juni itu saya di 8 Juni saya tambah sama saya suruh gitu kan. Saya tambahin bukannya dimulai sama saya suruh. Dan puji Tuhan di tanggal 25 Juli udah kembali seperti datang. Jadi ya dikasih di sini ya memang berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih sama AFC juga, saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan di sini yang kami yakin cerita baik kami bisa menyelamatkan satu nyawa.